Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Uswati dengan NIM 23424.041 dan rekan saya Farida Nur Aziza dengan NIM 23424.045. Di sini kita akan menjelaskan mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Farida Nur Aziza. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Pengertian praktek monopoli dan persaingan tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu, hingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas dan tujuan monopoli dalam persaingan tidak sehat. Dalam melakukan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan pelaku usaha. Sementara itu, tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisien ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Oke, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha. Untuk perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan satu atau lebih perilaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama baik apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pertama ada kartel, yaitu kartel secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kartel terjadi jika pelaku usaha membuat perjanjian dengan persaingan yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Untuk yang kedua ada oligopoli. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk yang ketiga ada perjanjian diskriminasi harga. Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda. Singkatnya, diskriminasi harga terjadi ketika ada perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli yang lainnya. Untuk yang keempat ada penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen, ataupun menetapkan harga di bawah harga pasar. Untuk yang kelima dan yang terakhir ada pemboikotan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik yang bertujuan untuk pasar negeri maupun pasar luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku lain.
Selanjutnya untuk materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah sanksi yang akan dikenakan dalam monopoli dan persaingan tidak sehat. Pemerintah telah menerbitkan 49 aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu poin yang menjadi perhatian utama dalam aturan tersebut mengenai sanksi besaran denda bagi pelaku usaha. Aturan tersebut menyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun KPPU hanya memberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok, sementara pidana tambahan dijelaskan oleh pasal 49. Di sini saya akan menjelaskan dua pasal tersebut. Yang pertama ada pasal 48, yaitu 1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 dicam pidana denda serendah-rendahnya Rp25 miliar dan setinggi-tingginya Rp100 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama 6 bulan. Yang kedua ada pelanggaran ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 24 dan Pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar atau pidana penjara mengganti denda selama 5 bulan. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana serendah-rendahnya Rp1 miliar dan setinggi-tingginya Rp5 miliar atau kurungan pidana pengganti selama 3 bulan. Untuk yang kedua ada pasal 49. Dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa yang pertama ada pencabutan izin usaha, yang kedua ada larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Nabela Salati sebagai moderator ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam berkata atau kekurangan dalam penyampaian materi kami. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih karena sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.